Warung kecil di ujung pesantren itu berdiri sederhana, beratapkan seng berkarat dan berdinding triplek yang mulai lapuk. Tapi siapa sangka, justru dari tempat reyot itulah tawa para santri sering pecah. Warung Bu Mujinah bukan sekadar tempat makan, melainkan rumah kedua bagi para santri yang rindu masakan rumahan. Di sana, mereka bisa makan dengan harga yang sangat murah, bahkan tak jarang boleh berutang tanpa ditagih. Bu Mujinah sendiri selalu berkata, "Nek kowe mangan ben iso ngaji karo tenang, nek iso-iso tak ikhlaske." Namun akhir-akhir ini, suasana berubah. Senyum Bu Mujinah tak selebar dulu. Tangan tuanya yang dulu lincah menyendok nasi kini sedikit gemetar. Beberapa santri mulai berbisik soal kehadiran orang asing yang sering nongkrong di dekat warung. Lelaki-lelaki bertato, bersuara kasar, dan selalu datang bukan untuk membeli, melainkan memalak. Mereka mengaku anak buah Brodin, preman kampung sebelah yang sedang memperluas wilayah kekuasaan. Suatu sore yang muram, hujan rintik mengguyur pelataran warung. Bu Mujinah baru saja hendak menutup warung ketika 3 orang bertubuh kekar masuk tanpa permisi. Salah satu dari mereka menyandarkan tubuh ke etalase yang ringkih, lalu menatap Bu Mujinah dengan sorot mata tajam. "Bu, minggu ini belum setor. Jangan bikin bos marah. Minggu depan, kalau gak ada uangnya, warung ini bisa-bisa dibakar," ucapnya sambil menghisap rokok. Bu Mujinah menunduk, menggenggam uang receh hasil jualan hari itu, tak cukup bahkan untuk membeli beras esok hari. Para santri yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa diam. Mereka tahu siapa Brodin. Preman itu pernah menusuk orang hanya karena tak membayar rokok. Mereka ingin membantu, tapi takut. Mereka hanya santri, tak punya kekuatan, apalagi kekuasaan. Bahkan beberapa di antara mereka diam-diam mulai menghindari warung Bu Mujinah, bukan karena tak suka, melainkan karena takut terlibat. Di kamar kecil pondok, seorang santri bernama Lutfi menangis diam-diam malam itu. Ia merasa bersalah karena tak mampu melindungi Bu Mujinah, wanita yang selama ini menjadi seperti nenek bagi para santri. "Apa gunanya ngaji kalau diam saat orang teraniaya?" gumamnya lirih, matanya memandang langit-langit yang rembes. Ia tak tahu harus kemana mencari pertolongan. Semua ustaz dan pengurus pondok pun sepertinya tak berani melawan Brodin. Keesokan harinya, suasana warung semakin sepi. Bu Mujinah hanya duduk di pojok dapur, memandangi sepiring nasi dan tempe yang tak habis. Ia seperti kehilangan semangat hidup. "Mungkin memang waktunya berhenti," bisiknya. Tapi di luar sana, suara langkah kaki santri tetap berdetak. Hati mereka berteriak, namun tak ada yang cukup berani bersuara. Sampai akhirnya, satu keberanian muncul. Lutfi memutuskan mendatangi seseorang yang selama ini dikenal penuh wibawa, namun rendah hati, Gus Ikdam. Ia berjalan dengan langkah berat menuju dalam Gus, membawa segala keresahan yang tertahan. Ia tak peduli kalau harus dianggap berlebihan. Kalau bukan Gus yang turun tangan, pikirnya, siapa lagi? Dan di balik tirai putih dalam itu, Gus Ikdam mendengarkan keluh Lutfi dengan mata yang tajam namun lembut. Sesekali ia mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Tapi di balik tatapannya, ada amarah yang mulai menyala, bukan karena harga dirinya, tapi karena kezaliman telah menyentuh orang yang selama ini setia melayani para pencari ilmu. Dan malam itu, langit pondok seperti menjadi lebih gelap, seolah tahu bahwa badai balasan sedang mendekat. Brodin bukan nama asing di lingkaran dunia gelap kampung sebelah. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya penuh bekas luka, dan suaranya berat seperti guntur di musim paceklik. Dulu ia hanya preman biasa yang mabuk dan bikin onar, tapi kini ia punya puluhan anak buah, sebagian mantan narapidana, sebagian lagi pengangguran haus kuasa. Ia menyebut kelompoknya, Regu Bambu Ijo, dan siapapun yang berani melawan, biasanya menghilang dalam waktu 3 hari. Warung-warung kecil di sekitar terminal dan perkampungan pesantren satu persatu dipalak. Tak peduli penjualnya janda renta atau pemuda lemah, semua harus setor uang keamanan. Bagi Brodin, kekuasaan adalah segalanya. Ia percaya bahwa dunia ini milik orang yang paling kejam. Dan ketika ia mendengar bahwa Bu Mujinah tidak bisa membayar, ia hanya tertawa pendek. "Besok, kita main kasar. Kalau gak mau setor, ratakan," katanya pada anak buahnya, dengan sebatang rokok menyala di tangan dan sebilah golok terselip di pinggang. Di tengah malam yang sunyi, saat suara jangkrik terdengar pilu, Brodin berdiri di atas bukit kecil memandangi lampu pondok pesantren dari kejauhan. Santri cuma bisa ngaji, gak bakal ada yang berani melawan,
gumamnya sambil meludahkan ampas tembakau. Ia tak tahu bahwa malam itu, dari balik jendela dalam pesantren, seorang pria bersorban putih telah bersujud lebih lama dari biasanya, berdoa agar kezaliman segera berakhir. Pagi harinya, Brodin datang sendiri ke warung Bu Mujinah. Tak seperti biasanya, ia tak mengirim anak buah. Ia ingin memperlihatkan kuasanya secara langsung. Dengan langkah mantap dan dada membusung, ia masuk ke warung tanpa salam. "Mana Bu Mujinah?" Suaranya menggema seperti petir. Beberapa santri yang lewat spontan menoleh, lalu mempercepat langkah. Di dalam, Bu Mujinah mematung, memeluk toples kerupuk seakan itu harta terakhirnya. "Aku sudah bilang, kalau gak setor, warung ini bisa lenyap. Kau pikir aku main-main, Bu?" Brodin mendekat, menepuk meja kayu tua hingga mangkuk pecah. Tapi sebelum tangan kasarnya sempat menyentuh dagu Bu Mujinah, terdengar suara lembut dari arah pintu, seperti alunan angin, tapi berisi ketegasan yang sulit dijelaskan. "Maaf, Mas jenengan ingin bicara, mari duduk. Jangan sentuh orang tua kami seperti itu." Brodin menoleh cepat. Di depan pintu, berdiri seorang pria muda dengan sorban putih dan tongkat kayu kecil di tangan kanannya. Matanya tajam, tapi senyumnya hangat. Sosok itu bukan orang asing, dialah Gus Ikdam, pewaris pondok dan ulama muda yang disegani. Sejenak, suasana warung membeku. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Brodin mengepalkan tangannya, sementara Bu Mujinah terisak pelan, memeluk sajadah kecil yang biasa dipakai untuk berdoa. "Santri ya santri, tapi jangan kira kami buta pada ketidakadilan," lanjut Gus Ikdam. "Kalau jenengan merasa kuat, mari kita bicara. Tapi jangan coba-coba zalimi yang lemah. Karena kadang, Allah memilih orang yang tampak lemah untuk menjatuhkan yang sok kuasa." Brodin terdiam sesaat, matanya menatap tajam ke arah Gus Ikdam, seperti menakar, mengukur seberapa besar nyali orang bersorban putih itu. Namun, yang ia lihat justru bukan rasa takut. Gus Ikdam berdiri tenang, tidak gentar sedikit pun, seolah menghadapi seekor semut, bukan singa. Hatinya yang selama ini kebal terhadap rasa gentar tiba-tiba terasa goyah. Tapi egonya, lebih besar dari keraguan. Ia menggeram pelan, lalu menunjuk wajah Gus Ikdam. "Jangan ikut campur urusan jalanan, Gus. Sampean itu cuma guru ngaji, bukan pendekar." Namun Gus Ikdam tak terpancing. Ia melangkah maju, jarak mereka hanya tinggal sejengkal. Suara Gus tenang, tapi mengandung gema yang menusuk dada. "Kalau jalanan sudah tak kenal adab, maka guru ngaji pun akan turun. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk meluruskan yang bengkok." Brodin mendesis, lalu tertawa kasar. Ia berbalik dan melangkah keluar warung, tapi sebelum pergi, ia sempat meludahkan air sirih ke lantai. "Ingat baik-baik, Gus, aku akan kembali." Dan waktu itu, bukan cuma ngomong. Selepas kepergian Brodin, warung kembali sunyi. Para santri yang mengintip dari kejauhan perlahan mendekat. Mereka takjub pada keberanian Gus Ikdam, tapi di balik tatapan kagum itu terselip kekhawatiran. Mereka tahu siapa Brodin, dan mereka tahu, ancamannya bukan main-main. Beberapa santri bahkan mulai membicarakan kemungkinan pindah pondok atau memindahkan warung Bu Mujinah ke tempat lain. Rasa takut merambat seperti kabut, masuk ke setiap celah hati yang rapuh. Bu Mujinah hanya diam, duduk di bangku panjang yang mulai keropos. Ia memandang Gus Ikdam, matanya berkaca-kaca. "Gus, sampean gak usah ikut-ikutan. Nenek ini sudah tua, kalau memang warung ini harus hilang, biarlah. Asal panjenengan dan para santri tetap aman." Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum kecil. Ia mengambil air dari kendi, membasuh tangannya, lalu menjawab, "Bu, siapa yang merelakan kezaliman menang, berarti ikut membiarkannya tumbuh." Malam itu, suasana pondok berubah. Zikir para santri terdengar lebih khusyuk, tapi juga lebih pelan, seolah ada ketegangan yang tak terucap. Beberapa santri bahkan berjaga di sekitar warung Bu Mujinah dengan membawa senter dan tongkat kayu. Tapi dalam hati mereka, tak ada keberanian sebesar yang ditunjukkan Gus Ikdam. Beberapa dari mereka mulai bertanya, apakah ilmu yang kami pelajari cukup untuk melindungi orang-orang lemah? Di tengah malam yang sepi, angin menderu kencang. Lutfi duduk sendirian di musola kecil, membaca surat Yasin dengan suara bergetar. Ia teringat masa kecilnya, ketika ayahnya digebuki preman hanya karena menolak bayar pungli pasar. Sekarang, kejadian itu terasa berulang. Tapi kali ini, ia ingin menjadi bagian dari perubahan.
Ia menatap mushaf di depannya dan berbisik, "Ya Allah, jadikan kami santri yang tak hanya hafal kitab, tapi juga berani membela kebenaran." Sementara itu, Brodin duduk di sebuah rumah kosong di pinggir sungai, dikelilingi oleh belasan anak buahnya. Wajahnya muram, matanya menatap api rokok yang menyala merah. "Besok malam, kita ratakan warung itu. Aku mau semua orang tahu, gak ada yang lebih berkuasa dari Brodin." Suaranya berat dan dingin, tapi di sudut pikirannya, sosok Gus Ikdam kembali melintas, tatapan tajam tapi damai itu menghantui ketenangannya. Dan ketika fajar mulai mengintip dari balik awan, di pesantren Al-Iqdamiyah, Gus Ikdam belum tidur. Ia masih duduk bersila di atas sajadah, membaca wirid perlindungan. Sorban putihnya terlipat rapi di pangkuan. Di hadapannya, ada satu tongkat kayu tua milik ayahandanya dulu. Malam itu, ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar antara preman dan santri, tapi antara gelap dan terang. Dan terang, tak boleh mundur. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit pekat, tak ada bintang, seolah semesta enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Para santri tampak gelisah. Beberapa masih mondar-mandir di sekitar warung Bu Mujinah dengan tongkat kayu, tapi hati mereka gamang. Lutfi duduk bersila sambil memegang tasbih, matanya tak lepas dari gerbang pondok. "Malam ini, mereka akan datang," katanya dalam hati. Dan semua orang tahu, yang dimaksudnya bukan malaikat, melainkan Brodin dan pasukannya. Sementara itu, di dalam-dalam, Gus Ikdam bersiap. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih, mengenakan ikat kepala warisan Kiai Sepuh. Di tangannya tergenggam tongkat kayu tua yang ujungnya telah menghitam karena waktu. Ia tak membawa senjata, tak membawa pasukan, hanya membawa keyakinan bahwa kebenaran akan berdiri, meski langit runtuh sekalipun. Sebelum keluar, ia berbisik lirih, "Ya Allah, malam ini lindungi para santri. Jika harus ada darah yang jatuh, biar darahku yang lebih dulu." Tepat pukul 11 malam, suara motor menderu dari kejauhan. Lampu-lampu sorot menyala terang, menyorot warung Bu Mujinah yang gemetar di balik papan rapuhnya. Brodin turun dari motor dengan langkah berat. Di belakangnya, belasan anak buah membawa senjata, balok kayu, rantai besi, dan botol berisi bensin. Warga sekitar hanya bisa menonton dari balik jendela, sebagian besar memilih menutup pintu rapat-rapat. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. "Bu Mujinah, keluar!" teriak Brodin dengan suara garang. Ia melemparkan kursi plastik ke tanah hingga pecah berkeping. Santri-santri yang berjaga mundur perlahan, takut, bimbang, tak tahu harus bagaimana. Bu Mujinah sendiri hanya duduk di dapur, menggenggam Al-Quran kecil di dadanya. Air matanya jatuh, bukan karena takut mati, tapi karena merasa telah menjadi beban bagi pesantren. Dan di saat itulah, suara langkah kaki terdengar. Pelan, tapi cukup nyaring untuk memecah ketegangan malam. Gus Ikdam muncul dari balik bayang-bayang tembok musola, berjalan sendirian, tanpa penjaga, tanpa senjata. Hanya sorban putih dan tongkat di tangan. Matanya lurus menatap Brodin, dan tanpa mengangkat suara, ia berkata, "Sudah ini. Kau masih punya kesempatan untuk pulang sebagai manusia." Brodin tertawa, geli, beringas. "Pulang? Aku gak pernah pergi, Gus. Justru aku datang untuk menguasai. Dan kalau malam ini gak ada yang setor, maka tempat ini akan jadi abu." Ia memberi aba-aba pada anak buahnya. Tapi sebelum ada yang bergerak, tongkat kayu di tangan Gus Ikdam menghentak tanah. Seketika, suasana berubah. Angin berhenti, lampu motor satu persatu padam, dan hawa dingin aneh menyergap dada semua yang hadir. Beberapa anak buah Brodin mulai saling pandang, panik. Salah satunya berbisik, "Bos, aku gak enak perasaan. Ini orang bukan sembarang santri," tapi Brodin tak peduli. Ia maju dengan rantai besi di tangan, berniat menghajar Gus Ikdam sendiri. Dan saat jarak mereka tinggal 2 langkah, tongkat kayu itu kembali dihentakkan. Kali ini, suaranya seperti dentuman petir, dan Brodin terpental sejauh 2 meter, tanpa disentuh sekalipun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Brodin bangkit dengan lutut gemetar. Ia tak melihat Gus Ikdam sebagai guru ngaji, tapi sebagai sosok yang membawa cahaya. Sosok yang bisa menaklukkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan dari tempat yang lebih tinggi. Malam itu, ketegangan belum usai. Tapi satu hal pasti, Brodin tahu, ia telah menantang orang yang salah.
Malam itu, Brodin pergi dengan wajah penuh amarah dan gengsi yang tercabik. Ia tak terima dipermalukan di depan anak buahnya. Sepanjang jalan, ia mengumpat sambil menendangi kerikil dan meremukkan bungkus rokok dengan tangan. Gak mungkin, itu pasti ilmu sihir, bukan tenaga manusia, teriaknya seperti orang kerasukan. Anak buahnya hanya bisa diam. Mereka pun ketakutan, bukan hanya pada Gus Ikdam, tapi juga pada aura Brodin yang seperti bara api siap membakar siapa saja. Sesampainya di markas, sebuah rumah tua yang mereka sulap jadi base camp, Brodin membanting meja dan menatap semua bawahannya. Besok malam kita bakar pondok itu. Kalau perlu, Gus itu kita kubur hidup-hidup di sana. Wajahnya merah padam, matanya tak berkedip. Salah satu anak buahnya, Roni, memberanikan diri bicara, "Bos, kita perlu pikir ulang. Gus Ikdam itu bukan orang biasa. Kita gak tahu siapa dia sebenarnya." Tapi Brodin menghantam dinding dengan kepalan tangan. Dia cuma santri, gak ada santri yang bisa lawan kita. Sementara itu, suasana di pondok menjadi campuran antara haru dan harap. Para santri mulai menyadari bahwa jalan mereka bukan hanya untuk menimba ilmu, tapi juga menjadi perisai bagi kaum lemah. Lutfi dan beberapa santri senior berkumpul malam itu, berdiskusi dengan Gus Ikdam. "Gus, kami siap kalau memang harus melindungi pesantren dan warga sekitar. Kami bukan pendekar, tapi kami punya hati. Dan hati kami, panjenengan telah nyalakan." Gus Ikdam menatap mereka satu persatu. Ia tahu, para santri itu masih muda, belum banyak makan asam garam dunia, tapi di mata mereka, ada cahaya tekad yang tak bisa dianggap remeh. "Kalian bukan hanya pelajar, kalian adalah penerus kebenaran. Jika preman membawa ketakutan, maka kalian harus jadi yang membawa keberanian. Tapi ingat, kita tidak mencari kekerasan. Kita hanya menolak diinjak." Esok paginya, kabar tentang kekalahan Brodin di tangan Gus Ikdam menyebar cepat seperti angin. Di warung kopi, pasar, bahkan hingga ke terminal, orang-orang mulai membicarakan peristiwa itu. Ada yang menyebut Gus Ikdam punya karomah. Ada pula yang bilang Brodin kena tulah karena menghina ulama. Yang pasti, untuk pertama kalinya, nama Brodin tak lagi diucapkan dengan gentar, tapi dengan gumaman heran dan was-was. Namun kabar itu tak membuat Brodin ciut. Justru harga dirinya sebagai raja jalanan merasa tercabik. Ia menghubungi beberapa rekan lamanya, preman dari luar kota, yang dulu pernah jadi satu sel penjara dengannya. Ia butuh bala bantuan. Ia butuh kengerian yang lebih besar dari sekadar ancaman. "Kalau pondok itu gak roboh minggu ini, maka aku sendiri yang akan membakar semua warung di sekitarnya," ujarnya dengan suara bergetar karena dendam. Di malam kelima setelah insiden di warung Bu Mujinah, Gus Ikdam menggelar pengajian terbuka. Ratusan warga hadir, termasuk santri dari pondok sebelah. Di tengah-tengah tausiahnya, Gus Ikdam mengatakan, "Ketika kezaliman mulai berdiri tegak, maka jangan kalian hanya duduk sambil mendoakan. Berdirilah, hadapi, walau tubuh kalian gemetar. Karena keberanian bukan berarti tak takut, tapi tetap melangkah meski takut." Dan di balik semak-semak dekat lapangan pengajian itu, Brodin mengintip dalam gelap. Di tangannya sudah tergenggam bom molotov. Wajahnya dingin. Di belakangnya, belasan preman dari luar kota menunggu aba-aba. Malam itu, ia tak peduli lagi pada hukum, dosa, atau bahkan nyawanya sendiri. Yang ia tahu, Gus Ikdam harus tumbang. Tapi yang tidak ia tahu, malam itu, langit tak hanya menyaksikan, tapi bersiap membalas. Suara azan Isya baru saja bergema ketika langit mendadak berwarna jingga kemerahan. Bukan karena senja, tapi karena api yang tiba-tiba membakar atap warung Bu Mujinah. Orang-orang yang masih berada di sekitar lapangan pengajian panik. Teriakan terdengar dari segala penjuru. "Kebakaran! Kebakaran!" Sebagian warga berlarian membawa ember dan air seadanya, sebagian lagi hanya bisa menatap dengan ngeri. Di balik kobaran api, siluet tubuh-tubuh kekar terlihat melemparkan botol kaca berisi bensin ke arah bangunan-bangunan sekitar pesantren. Preman-preman bayaran dari luar kota akhirnya melancarkan serangan. Mereka berpakaian hitam, menutup wajah dengan kain, dan bergerak seperti pasukan kegelapan yang dilepas dari neraka. Brodin berdiri di belakang mereka dengan tatapan dingin dan puas. "Bakar semua, biar mereka tahu, gak ada tempat bagi santri di wilayah gue." Teriaknya lantang. Ia tak peduli lagi pada hukum atau kehidupan.
Ia hanya ingin menyaksikan pondok itu luluh lantak. Tapi belum sempat api menjalar ke dalam kompleks pondok, sebuah suara menggelegar memecah malam. Allahu Akbar, suara itu datang dari arah panggung pengajian. Dari balik asap dan kobaran api, muncul Gus Ikdam, berjalan perlahan sambil menggenggam tongkat kayunya. Di belakangnya, puluhan santri membentuk barisan, sebagian memegang ember, sebagian membawa tongkat kayu, dan sebagian lainnya hanya menggenggam doa di tangan. Tanpa rasa takut, Gus Ikdam melangkah langsung ke arah kobaran api dan preman-preman yang sedang mengamuk. Ia berdiri di hadapan mereka, tak lebih dari 2 meter, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika angin berhembus kencang. Ajaibnya, api yang melalap atap warung Bu Mujinah seolah tertahan oleh dinding angin yang tidak terlihat. Preman-preman itu terhuyung, sebagian ketakutan melihat fenomena yang tak masuk akal. "Apa itu?" teriak salah satu dari mereka. Brodin maju, mengacungkan parang besar ke arah Gus Ikdam. "Kau kira bisa hentikan aku dengan sulap murahanmu, Gus?" Tapi Gus Ikdam tidak bicara. Ia hanya menatap Brodin, dalam, menembus segala lapisan emosi dan amarah yang bergejolak di dada preman itu. "Yang kau lawan bukan aku," ucapnya pelan, "tapi doa orang-orang yang tertindas. Dan doa mereka lebih tajam dari senjata yang kau genggam." Tiba-tiba tanah di sekitar tempat mereka berdiri bergetar. Kilat menyambar pohon besar di dekat lapangan, membuat semua orang membungkuk panik. Santri-santri tetap bertahan, menggenggam tasbih dan ayat-ayat yang terus mereka lafalkan. Brodin dan pasukannya mulai goyah. Beberapa dari mereka melempar senjatanya dan lari terbirit-birit. Tapi Brodin masih berdiri, gemetar, menahan takut yang mulai mencengkram tulang punggungnya. Ia masih mencoba menepis kenyataan, bahwa malam ini, ia kalah. Dan ketika Gus Ikdam mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah langit, hujan pun turun deras, seolah langit ikut campur. Api padam dalam sekejap, asap mengepul di mana-mana. Tapi lebih dari itu, yang padam adalah amarah Brodin. Ia berlutut, bukan karena luka, tapi karena hatinya yang untuk pertama kali merasa kalah, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia menunduk, menahan air mata yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, di bawah hujan deras, dengan tubuh penuh lumpur dan bara yang padam, Brodin tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya terdiam, menatap tanah. Dan Gus Ikdam, dengan suara lirih, berkata, "Kalau kau ingin kembali menjadi manusia, aku masih punya tempat untukmu. Tapi kalau kau memilih tetap menjadi bayangan, maka kelak, kau akan hilang di telan cahaya." Hujan belum juga reda, genangan mulai menutupi jalan tanah di sekitar pondok, menciptakan pantulan nyala lampu dan wajah-wajah lelah para santri yang masih berjaga. Di pojok halaman, Brodin terduduk diam, bajunya compang camping, dan parang yang tadi ia acungkan kini tergeletak tak berdaya di lumpur. Tidak ada lagi sorak dari anak buahnya, semua telah melarikan diri meninggalkannya. Ia tak lagi raja jalanan, tak lagi ditakuti. Yang tersisa hanyalah lelaki yang menua terlalu cepat karena dendam yang tak kunjung sembuh. Gus Ikdam menghampirinya, membawa selimut dan secangkir teh hangat. Bukan dengan niat menghinakan, tapi karena begitulah ajaran yang ia junjung. Dosa bukan untuk dilawan dengan dosa, tapi dengan keberanian untuk memaafkan, dan memimpin mereka yang tersesat pulang ke cahaya, ucapnya lirih. Brodin menatap cangkir itu dengan mata berkaca, tapi gengsinya masih terlalu tebal untuk mengulurkan tangan. Di balik jendela warung yang hampir hangus, Bu Mujinah menangis dalam diam. Bukan karena harta yang terbakar, tapi karena akhirnya seseorang berdiri membela mereka, kaum kecil yang selama ini hanya bisa tunduk. Santri-santri membantunya membersihkan puing-puing, dan anak-anak kecil yang dulu takut lewat warung itu kini mulai tersenyum lagi. Semua perlahan berubah, walau luka masih basah. Sementara itu, berita tentang Gus Ikdam dan kekalahan Brodin menyebar luas. Media sosial ramai, bahkan beberapa stasiun televisi lokal mulai meliput. Tapi Gus Ikdam menolak diwawancara. "Yang saya lakukan bukan untuk disorot kamera. Ini urusan nurani," ujarnya pada seorang wartawan. Ia hanya ingin ketenangan kembali, bukan sorotan. Tapi dari sorotan itulah, nama Gus Ikdam mulai bergema di luar lingkaran pesantren. Namun, krisis tak selesai hanya dalam semalam. Malam-malam berikutnya, Brodin sering duduk sendirian di serambi pondok, menatap langit yang kosong. Hatinya berperang, antara dendam yang belum padam dan kesadaran yang mulai mengetuk. Ia teringat masa kecilnya,
saat ia pernah juga duduk mengaji di musala kecil bersama ibunya, sebelum ibunya meninggal dipukul ayahnya sendiri. Sejak itu, dunia Brodin gelap, dan gelap itulah yang ia warisi sampai hari ini. Suatu malam, Brodin masuk ke musala kecil di pondok. Ia mengambil air wudhu dengan gerakan gemetar. Tak ada yang menyapanya, semua memberi ruang. Di dalam musala, ia berdiri, lalu takbir perlahan, dan menangis sejadi-jadinya dalam sujud pertama setelah 2 dekade. Tangis yang tak pernah ia izinkan keluar selama ini tumpah di atas sajadah yang basah oleh air mata dan penyesalan. Gus Ikdam mengawasinya dari jauh, tidak tersenyum, tidak juga terkejut. Ia hanya menunduk dan berzikir dalam hati. Ia tahu, perang terbesar bukan di lapangan, tapi di dalam hati manusia. Dan malam itu, Brodin tengah menghadap medan perang paling sunyi, melawan dirinya sendiri. Di pagi harinya, Brodin meminta izin bicara di hadapan seluruh santri. Suaranya parau, "Saya tak minta dimaafkan, saya hanya ingin belajar jadi manusia lagi. Kalau kalian mau, izinkan saya bantu membersihkan puing-puing sisa kebodohan saya semalam." Sunyi, tapi kemudian seorang santri berdiri, memberikan sapu ke tangan Brodin. Disusul santri lainnya, tanpa kata, tanpa cemooh, hanya aksi. Dan itulah awal pertobatan yang sejati, bukan dari ucapan, tapi dari kerendahan hati untuk kembali ke jalan yang terang. Pagi itu, Brodin menyapu halaman pondok dengan peluh mengucur deras. Sinar matahari belum tinggi, tapi tubuhnya sudah menggigil bukan karena dingin, melainkan karena beban masa lalu yang terus menghantuinya. Setiap gerakan sapunya seperti menyingkirkan satu persatu dosa yang melekat di pundaknya. Namun, tatapan sebagian santri belum benar-benar lunak. Ada yang memalingkan muka, ada yang mengawasi dari kejauhan. Brodin paham, luka yang ia tinggalkan tak mudah hilang meski 1000 sapu ia goyangkan. Gus Ikdam hanya mengamati dari kejauhan. Ia tahu jalan tobat itu sepi dan berduri. Tapi yang menakjubkan dari manusia adalah kemampuannya untuk tetap berjalan, meski dihina, meski disalahpahami. Ia sengaja tak memberi pujian kepada Brodin, karena jalan kembali bukan soal penghargaan, tapi pembuktian. Satu persatu hari akan menjadi saksi, apakah Brodin sungguh berubah atau hanya menumpang teduh sementara. Namun di luar pondok, badai diam-diam mulai berkumpul. Salah satu anak buah Brodin yang melarikan diri saat malam kebakaran, bernama Ceban, merasa dipermalukan. Ia pergi ke kota dan menemui seseorang yang lebih bengis, Ujang Sakaratul, preman kelas kakap yang punya pengaruh sampai ke wilayah pesisir. "Gue nggak terima, Bang. Brodin udah lupa diri, malah jadi santri. Kita dibikin malu sama ustaz kampungan, racunnya." Dan racun itu menyulut niat buruk Ujang yang selama ini mencari alasan untuk menyerbu pondok. Sementara itu, Brodin tak menyadari ancaman yang mengintai. Ia mulai terlibat dalam aktivitas pondok, membantu memasak di dapur, membersihkan masjid, bahkan mulai menghafal doa-doa pendek. Beberapa santri kecil mulai menyapanya, memberi senyum, bahkan ikut membantu ketika ia membetulkan pagar pondok yang rusak. Hati Brodin pelan-pelan mencair. Ia mulai percaya, mungkin dirinya benar-benar masih bisa jadi manusia. Tapi malam berikutnya, seseorang menyusup ke pondok. Di dekat sumur tua, Brodin mendapati secarik kertas yang diselipkan di pintu kamarnya. Tulisan tangan kasar, "Kau bukan bagian dari mereka. Jangan lupakan siapa dirimu. Kau akan menyesal telah berkhianat." Tak ada nama, tapi Brodin tahu betul gaya ancaman itu. Itu tulisan Ceban. Tubuh Brodin bergetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa bahwa masa lalu ternyata belum benar-benar mati. Keesokan harinya, Brodin mendatangi Gus Ikdam dengan wajah tegang. Ia menyerahkan surat itu tanpa berkata-kata. Gus Ikdam membacanya perlahan, lalu menatap Brodin dalam-dalam. "Kalau setan tidak berhenti menggoda, itu tandanya kau sedang berada di jalan yang benar. Jangan goyah. Kebenaran itu berat, Brodin. Tapi kelak, kau akan tahu bahwa semua ini bukan sia-sia." Malam pun tiba, pondok mulai sunyi. Tapi di luar sana, 2 truk berisi orang-orang bertato dan bersenjata tajam melaju perlahan menuju arah pesantren. Ujang Sakaratul duduk di dalam salah satunya, menggenggam sebilah celurit panjang dengan ukiran tengkorak di gagangnya. "Kali ini, kita buat pesantren itu tinggal sejarah," katanya pelan tapi penuh dendam. Sementara di pondok, Gus Ikdam tengah bersujud panjang dalam tahajudnya, tak menyadari bahwa badai kedua sedang menuju pintu gerbang. Langit malam tampak kelam, tak berbintang.
Udara membawa hawa aneh, seakan sesuatu yang buruk tengah mendekat. Gus Ikdam masih bersujud dalam tahajudnya, sementara Brodin tak bisa tidur. Entah mengapa dadanya sesak, seolah alam memberi isyarat bahwa bahaya sedang menjulur mendekat seperti ular yang bersiap mematuk. Ia berdiri dan berjalan keluar, menatap jalan gelap yang memanjang ke arah gerbang. Dan saat itu ia melihatnya, dua truk mendekat perlahan dengan lampu dimatikan, siluet orang-orang bertato berdiri tegap di bak belakang, membawa celurit, rantai, dan kayu besi. Tanpa pikir panjang, Brodin membunyikan kentongan darurat pondok. Tong, tong, tong. Suara itu memecah malam, menggugah para santri dari tidur mereka. Beberapa berhamburan keluar kamar, bingung, takut. Gus Ikdam keluar dari musala, wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya mengeras. Ia mengangkat tangan, menenangkan para santri. Tenang, kita tidak akan menyerang, tapi kita tidak boleh diam. Santri-santri senior langsung mengambil posisi, bukan dengan senjata, melainkan dengan tongkat kayu dan doa-doa dari guru mereka. Truk berhenti tepat di depan gerbang pondok. Ujang Sakaratul turun, langkahnya berat, penuh percaya diri. Gus Ikdam, teriaknya, keluar kau, malam ini aku tuntaskan dendam semua preman yang kau rendahkan. Suaranya menggema, memicu pekikan sorak dari para anak buahnya. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri tegak di depan para santri, hanya ditemani Brodin di sisi kirinya. Ia tak membalas teriakan itu, hanya menunduk, lalu berdoa pelan, "Ya Allah, lindungilah rumahmu ini." Tiba-tiba, Ujang memberi aba-aba. Serbuan dimulai. Seperti kawanan serigala, mereka menyerbu pagar pesantren, menghantam gerbang kayu hingga retak. Para santri maju membentuk pagar betis, membaca ayat-ayat pelindung. Brodin maju satu langkah ke depan. Matanya membara. Siapapun yang berani menyentuh tempat ini, akan berhadapan denganku. Dan kali ini, aku bukan Brodin yang dulu, aku Brodin yang telah mengenal Tuhan. Teriaknya lantang. Pertarungan pun pecah. Celurit dan rantai beradu dengan tongkat kayu dan tekad baja. Tapi yang mengejutkan, Brodin bertarung seperti singa terluka. Setiap pukulannya penuh dendam terhadap dirinya sendiri, ia menghajar bukan hanya lawan, tapi juga dosa masa lalunya. Satu persatu anak buah Ujang tumbang. Bahkan Ujang sendiri mulai mundur perlahan saat melihat keganasan Brodin. Itu Brodin, dia gila, bisik salah satu preman sebelum kabur. Namun dalam kekacauan itu, satu orang menyusup ke belakang, hendak membakar gudang logistik pondok. Santri kecil melihatnya dan berteriak. Tapi sebelum api menyala, Gus Ikdam datang seperti angin, menendang jerigen bensin hingga terpental, lalu menjatuhkan si penyusup dengan sekali pukulan tepat di dada. Wajah Gus Ikdam tetap tenang, tapi sorot matanya tajam seperti pedang. Tak butuh waktu lama, para preman lari tunggang langgang. Ujang Sakaratul tersungkur, pipinya berdarah. Ia menatap Brodin dengan amarah dan rasa malu. Kau, bukan Brodin yang kukenal, gumamnya. Brodin menatapnya, mata merah basah. Justru itu, aku bersyukur bukan lagi seperti dulu. Lalu Brodin menoleh pada Gus Ikdam, mereka berdua berdiri di tengah halaman pondok yang porak-poranda, tapi kali ini, tak satu pun santri cedera. Pondok bertahan, cahaya menang melawan gelap, untuk sementara. Subuh itu terasa berbeda, bukan hanya karena udara dingin yang menyentuh luka-luka sisa pertarungan semalam, tetapi karena keheningan yang terasa seperti jeda sebelum badai baru. Para santri salat berjamaah dengan pakaian compang camping, sebagian berbalut perban, sebagian lainnya memeluk Al-Quran lebih erat dari sebelumnya. Di luar pagar pondok, aroma bensin dan kayu terbakar masih menggantung. Brodin duduk termenung di tangga masjid, menatap ke arah gerbang, menunggu, entah apa. Tak lama kemudian, 3 mobil dinas berhenti di depan pesantren. Dari dalam turun aparat berseragam lengkap, bersama 2 pria berpakaian safari gelap. Salah satunya adalah kepala kecamatan, dan yang satunya, lebih menyeramkan, anggota dewan daerah yang dikenal licin dan gemar memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan politik. Mereka masuk tanpa permisi, membawa raut curiga. Kami mendapat laporan bahwa pondok ini melakukan pelatihan militan dan menyimpan senjata tajam, kata pria berkumis tebal itu, menatap tajam ke arah Gus Ikdam. Gus Ikdam berdiri, tenang tapi jelas geram. Kami hanya menyimpan doa dan ilmu, jawabnya pelan. Tapi pria itu tak peduli. Mereka menggeledah beberapa ruangan, memeriksa setiap sudut, bahkan mengambil foto para santri yang masih trauma. Brodin nyaris naik darah,
tapi Gus Ikdam menahannya dengan satu gerakan tangan. "Sabar, yang bersih tak perlu takut lumpur," bisiknya. Namun jelas, ini bukan pemeriksaan biasa. Ini adalah ancaman tersembunyi dari pihak-pihak yang merasa pondok ini terlalu berani melawan sistem gelap yang selama ini mereka pelihara. Di salah satu ruangan, mereka menemukan tongkat kayu bekas bentrokan. "Ini bukti, santri-santri ini memang disiapkan jadi pasukan," ujar salah satu aparat. Fitnah pun disebar cepat. Malam harinya, berita online lokal menulis judul besar, "Pesantren diduga latih preman jadi milisi agama." Dunia maya menggila. Komentar penuh kebencian berdatangan. Banyak yang menuduh Gus Ikdam menyiapkan pemberontakan. Para santri menangis. Beberapa wali murid datang dengan wajah panik, menuntut penjelasan. Gus Ikdam mengumpulkan seluruh santri di aula. Ia berdiri di mimbar sederhana, wajahnya lelah tapi tetap bersinar. "Apa yang terjadi bukan akhir dari perjuangan kita. Kita sedang diuji bukan hanya oleh manusia, tapi oleh takdir. Kita tidak boleh gentar, tidak boleh goyah. Yang berdiri di jalan kebenaran harus siap dibenci, dicaci, bahkan difitnah. Tapi ingat, kita tidak membalas dengan benci. Kita balas dengan kesabaran dan akhlak." Suaranya menggetarkan hati para santri yang sebelumnya nyaris putus asa. Namun malamnya, Brodin tak bisa diam. Ia pergi sendiri ke rumah kepala desa yang dikenal sebagai antek politisi itu. Dengan langkah berat, ia menggedor pintu. "Keluar, aku tahu kau bagian dari ini semua," teriaknya. Kepala desa keluar, heran. Tapi sebelum sempat bicara, Brodin menatapnya tajam. "Dulu aku hidup dalam kegelapan, tapi sekarang aku tahu cahaya itu bagaimana rasanya. Jangan kira aku akan diam jika kalian berani mencemari tempat yang menyelamatkanku." Suaranya pecah. Warga sekitar mulai keluar, menyaksikan konfrontasi yang makin memanas. Keesokan paginya, Gus Ikdam memanggil Brodin. Ia tak marah, hanya tersenyum. "Dulu kau marah untuk hal yang salah. Sekarang, kau marah untuk hal yang benar. Tapi tetaplah waspada, karena setan sering menyamar jadi semangat yang membara." Brodin menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Dan lawan mereka sekarang bukan lagi preman jalanan, tapi mereka yang bersorban kemunafikan dan berdasi penuh kebusukan. Mentari pagi memecah, langit dengan cahaya yang seolah enggan menyapa bumi. Di pesantren, suasana masih murung. Para santri tetap belajar, tapi wajah mereka menyimpan luka batin. Di luar pagar, media makin beringas. Kamera dan mikrofon diarahkan ke gerbang pondok, seolah berharap menemukan celah kesalahan sekecil apapun. Gus Ikdam tahu, diam terlalu lama hanya akan memperkuat fitnah. Maka ia ambil keputusan besar, membuka pondok untuk umum dan menggelar tablik akbar terbuka, mengundang semua, santri, masyarakat, bahkan wartawan. Hari itu, halaman pesantren penuh sesak. Warga kampung, santri-santri dari pondok lain, bahkan sebagian preman yang pernah disentuh Gus Ikdam, ikut datang. Di atas panggung sederhana dari kayu, Gus Ikdam berdiri, mengenakan jubah putih, sorban hijau melingkar di lehernya. Angin berembus pelan saat ia mulai bicara. "Hari ini saya tidak bicara tentang dalil, tapi tentang luka. Tentang bagaimana rumah Tuhan dituduh sebagai sarang kekerasan hanya karena kami membela diri dari kezaliman." Suasana hening, bahkan kamera media berhenti bergerak. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara bergetar, "Saya tidak malu berkata bahwa pondok ini pernah dihancurkan, bahwa santri kami pernah diinjak-injak. Tapi saya bangga bahwa tak satu pun dari mereka membalas dengan kebencian. Kami tidak ajarkan dendam, kami ajarkan keberanian, berani menahan amarah, berani berdiri untuk kebenaran." Air mata menetes dari beberapa santri yang duduk paling depan. Bahkan beberapa warga mulai terisak pelan. Lalu Gus Ikdam memanggil Brodin ke panggung. Dia ini dulunya preman, pernah menjadi penyebab tangisan banyak orang. Tapi lihat sekarang, dia menjadi pelindung anak-anak yatim, penjaga gerbang rumah Allah. Kalau sistem negara ini tidak bisa mengubah orang seperti Brodin, lalu kenapa pesantren yang dicurigai? Suasana meledak oleh tepuk tangan dan isak tangis. Brodin berdiri gemetar, menatap ribuan mata yang memandangnya bukan lagi sebagai pecundang, tapi sebagai bukti nyata perubahan. Namun saat acara mencapai puncaknya, beberapa intel dan aparat kembali mendekat. Mereka hendak membubarkan acara dengan dalih tak memiliki izin keramaian. Tapi sebelum mereka melangkah lebih jauh, ratusan warga berdiri menghalangi. "Jangan sentuh guru kami," teriak salah seorang ibu.
Kalau kalian cari orang jahat, pergilah ke gedung-gedung megah, bukan ke surau tempat anak-anak kami belajar. Suasana mendidih, tapi Gus Ikdam turun dari panggung, lalu menenangkan semua dengan satu kalimat lembut, jangan lawan api dengan api. Kita lawan mereka dengan cahaya. Akhirnya aparat mundur, malu dan terpojok. Tapi malamnya, Gus Ikdam didatangi ancaman. Sebuah surat tanpa nama diletakkan di bawah pintu kamarnya. Isinya singkat, berhentilah, atau akan ada darah mengalir di pesantrenmu. Gus Ikdam membaca surat itu tanpa gentar. Ia tahu ini bukan lagi sekadar persoalan preman atau politik. Ini perang antara kebenaran dan kekuasaan gelap yang tak ingin umat bangkit. Di kamarnya yang sederhana, Gus Ikdam sujud lama sekali malam itu. Tak ada keluhan, hanya doa yang lirih dan tenang. Jika memang engkau izinkan aku jatuh, ya Rab, maka jadikan jatuhku sebagai pintu bangkit bagi yang lain. Tapi jika engkau izinkan aku berdiri, maka jangan biarkan aku lupa untuk tetap membela yang lemah. Dan malam itu, langit pun seakan bersaksi, petir menyambar jauh di atas bukit, seolah alam pun mulai memilih pihak. Langit malam tampak gelap gulita, seolah menyimpan murka yang belum sempat tumpah. Para santri telah tertidur lelap di asrama, sementara Gus Ikdam masih bertafakur di musala kecil, menyusuri ayat-ayat yang menjadi nafas perjuangannya. Tapi di balik pagar pesantren, beberapa bayangan bergerak dalam diam. Orang-orang bertudung hitam dengan senjata tajam di tangan menyusup masuk. Mereka bukan sekadar preman, ini adalah eksekutor bayaran, disewa untuk satu tujuan, membuat pondok ini lumpuh, dan menjadikan Gus Ikdam sebagai pesan yang ditinggalkan dalam darah. Brodin yang berjaga di depan gerbang mencium kejanggalan. Ia melihat ranting patah, bayangan berkelebat cepat. Dengan naluri lamanya, ia langsung siaga. Mereka datang, gumamnya. Ia segera memukul kentongan darurat 3 kali, tanda bahaya. Dalam sekejap, beberapa santri senior bangkit, mengambil tongkat dan alat seadanya. Mereka sudah bersumpah, tak akan membiarkan tempat suci ini ternoda oleh kekerasan tanpa perlawanan. Tapi mereka tak menyangka bahwa malam ini akan begitu kelam. Penyerangan terjadi begitu cepat, batu dan botol dilempar ke kaca asrama, suara teriakan memecah langit. Para santri kecil berlarian ketakutan, sementara Brodin dan beberapa santri senior berusaha menghalau penyerang. Namun jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka membawa senjata tajam. Seorang santri bernama Farid terkena sabetan di lengan, darah mengucur deras. Tangis dan takbir bersahut-sahutan. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam melangkah keluar dari musala dengan wajah tenang, sorban hijau melambai tertiup angin malam. Tanpa rasa takut, ia berjalan mendekati para penyerang yang masih melempari batu. Berhenti, suaranya menggema, mengalahkan hiruk-pikuk kekacauan. Kalian datang malam-malam membawa senjata ke tempat anak-anak mengaji. Kalian bukan lelaki, kalian pengecut yang disewa oleh iblis berkedok penguasa. Suara Gus Ikdam membuat beberapa dari mereka gemetar. Tapi pemimpin penyerang, seorang pria bertubuh besar dan bertato di leher, melompat maju sambil mengacungkan golok. Mulutmu yang banyak itu akan kami bungkam malam ini. Tapi sebelum ia sempat menyabetkan golok, Brodin menerjangnya dari samping. Mereka bergulat hebat di tanah, Brodin terluka di wajah, namun berhasil merebut senjata lawan. Pertarungan itu seperti simbol pertaruhan dua dunia, masa lalu Brodin yang kelam, dan masa depannya yang bersinar di bawah bimbingan Gus Ikdam. Di sisi lain halaman, beberapa warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Mereka membawa obor, cangkul, dan keberanian. Hentikan serangan ini, kami tidak takut lagi, teriak seorang bapak tua dari arah barat. Melihat warga mulai mengepung dan keadaan berbalik, para penyerang mulai panik. Mereka mundur satu persatu, sebagian lari terbirit-birit, meninggalkan jejak kekalahan. Tapi luka telah tertinggal, 5 santri terluka cukup parah, dan halaman pondok bersimbah darah. Gus Ikdam mengangkat tangan ke langit, air matanya jatuh pelan. Ya Rab, jika darah ini adalah harga dari mempertahankan kebenaran, maka terimalah ia sebagai saksi pengabdian kami. Malam itu, tidak hanya pondok yang terluka, tapi juga hati ribuan umat yang mendengar kabar penyerangan ke pesantren. Keesokan paginya, berita menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tapi kali ini, bukan fitnah yang menjadi judul utama, melainkan kebenaran yang akhirnya memaksa keluar dari balik tirai kebusukan. Gus Ikdam tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tapi simbol perjuangan, bahwa siapapun yang berdiri bersama kebenaran, pasti akan diuji, namun tidak akan pernah benar-benar kalah.
Keesokan harinya, suasana pesantren masih menyimpan aroma darah dan duka. Para santri yang terluka dirawat seadanya di klinik kecil pondok. Namun, di balik luka dan puing-puing serangan malam itu, ada semangat yang justru bangkit. Warga mulai berdatangan membawa makanan, bahan bangunan, dan pelukan. Mereka sadar, pesantren ini bukan sekadar tempat ngaji, ia benteng terakhir dari harga diri umat yang selama ini ditindas oleh preman dan kuasa gelap. Sementara itu, Gus Ikdam duduk di ruang tamu pondok, menatap sebuah foto lusuh yang baru saja dikirim oleh seseorang tak dikenal. Foto itu menunjukkan seorang pria mengenakan jas, sedang tersenyum dan berjabat tangan dengan salah satu preman yang menyerang pondok. Di sudut kanan bawah tertulis satu nama, Taufik Rashid, anggota dewan, tokoh agama di televisi, dan donatur tetap banyak pondok pesantren. Tapi malam itu, topengnya jatuh. Ia adalah dalang dari semua ini. Gus Ikdam tahu, ia tak bisa tinggal diam. Ia menulis surat terbuka untuk Taufik Rashid, lalu membacakan isi surat itu di hadapan wartawan dan masyarakat. Jika benar engkau berjuang untuk umat, mengapa tanganmu berlumur darah santri? Jika kau pemimpin, mengapa justru menginjak tempat ilmu? Mari kita bertemu, bukan di arena politik, tapi di hadapan umat. Biar mereka yang menilai siapa penjaga dan siapa pengkhianat. Seruan itu menggema hingga viral di media sosial, dan publik mulai menggugat integritas Taufik. Merasa terpojok, Taufik tak punya pilihan selain membalas. Ia mengatur sebuah forum terbuka di balai kota, dengan dalih dialog umat. Tapi Gus Ikdam tahu, ini bukan dialog. Ini medan terakhir, bukan untuk membela diri, tapi membongkar seluruh kebusukan yang selama ini disembunyikan di balik layar kekuasaan. Hari itu, ribuan orang datang. Wartawan, ulama, masyarakat, bahkan mereka yang selama ini apatis, semua hadir menyaksikan dua tokoh berdiri di atas panggung, seperti siang dan malam. Taufik memulai dengan pidato manis. Ia bicara soal moderasi, tentang pentingnya menjaga citra Islam, dan bahayanya radikalisme di pesantren. Tapi semua kata-katanya terdengar hampa, seperti hujan yang turun di atas tanah yang sudah becek oleh kebohongan. Lalu giliran Gus Ikdam, ia tak bicara panjang, ia hanya mengangkat foto yang sama, menunjukkan hubungan Taufik dan para penyerang. Lalu ia mengangkat tangan dan berseru, siapa yang menyerang pesantren? Siapa yang menyuruh preman masuk musala? Tanya nurani kalian, dan temukan siapa yang berdiri di atas darah anak-anak kita. Ruangan meledak, orang-orang mulai berdiri. Beberapa mantan preman yang pernah bertobat di bawah bimbingan Gus Ikdam naik ke panggung dan bersaksi bahwa mereka dulu dibayar oleh orang-orang Taufik untuk mengganggu pesantren. Suasana berubah menjadi sidang rakyat. Taufik mulai gemetar. Ia mencoba menyangkal, tapi kebenaran sudah telanjur membanjiri ruangan. Tak ada tempat bersembunyi ketika suara kejujuran datang dari mulut orang-orang yang dulu dianggap sampah masyarakat. Saat forum bubar, Taufik ditarik oleh aparat untuk diperiksa. Tapi Gus Ikdam hanya diam, tak bersorak, tak bergembira. Kemenangan bukan saat musuhmu jatuh, ucapnya lirih kepada Brodin. Tapi saat yang lemah tidak perlu takut lagi untuk mengatakan, ini salah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi menyerang pesantren, para santri bisa tidur dengan damai. Tak ada lagi suara langkah mencurigakan di luar pagar. Tak ada lagi kentongan darurat. Hanya suara angin yang membawa zikir lembut dari bilik-bilik kecil, bahwa cahaya, akhirnya, mulai menang. Meski tubuhnya kini berada di balik jeruji besi, Taufik Rashid belum menyerah. Ia bukan hanya seorang tokoh politik, tapi raja bayangan di banyak institusi. Dari sel tahanannya, ia mengirimkan pesan-pesan gelap kepada kolega lamanya, anggota dewan, pejabat daerah, bahkan beberapa aparat bermental korup. Jika aku tumbang, banyak rahasia ikut tenggelam. Jangan biarkan pesantren itu terus bicara, bunyi salah satu pesan yang berhasil disadap oleh relawan digital Gus Ikdam. Kudeta senyap pun mulai bergerak dari balik tirai kekuasaan. Beberapa hari kemudian, pesantren tiba-tiba kedatangan tim audit dari Kementerian Agama, disusul laporan anonim yang menuduh pesantren menyebarkan ajaran ekstrim. Bahkan izin operasional pondok pun dipertanyakan. Para santri kembali gelisah, terlebih Brodin yang sudah mulai menaruh harapan bahwa badai telah berlalu. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum tenang, seolah badai yang datang hanyalah angin malam yang menggoda keteguhan hati. Ini bukan cobaan pertama kita, dan mungkin bukan yang terakhir, ucapnya sambil menyapu halaman pondok yang penuh bunga Kamboja. Namun tekanan makin berat.
Donatur yang dulu loyal mulai menarik bantuan karena takut terseret masalah hukum. Anak-anak santri yatim piatu mulai kesulitan makan 3 kali sehari. Di satu malam, dapur umum kehabisan beras dan hanya bisa menyajikan air garam dengan potongan singkong. Seorang santri kecil bernama Dava menggigit potongan singkongnya sambil bertanya polos, "Ustaz, kenapa kita dizalimi terus, padahal kita nggak pernah salah?" Pertanyaan itu membuat dada Brodin tercekat, dan air mata Gus Ikdam jatuh pelan tanpa suara. Di tengah keterpurukan itu, Gus Ikdam memutuskan menggelar pengajian akbar terbuka. Bukan untuk menggalang dana, bukan pula untuk membela diri, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa dibungkam. "Biar dunia lihat," ucapnya, "bahwa kami bisa hidup dengan lilin ketika listrik dicabut, bisa bertahan dengan air wudhu ketika air bersih ditutup, dan bisa terus mengaji walau kitab kami dibakar." Malam itu, lapangan pesantren dipenuhi ribuan orang dari berbagai daerah. Mereka datang membawa karpet, nasi bungkus, dan air mata. Saat Gus Ikdam naik ke atas panggung, hujan deras turun. Tapi tak satu pun dari ribuan orang itu yang bergeser. Di bawah guyuran air langit, Gus Ikdam mengangkat tangannya dan berkata, "Jika suara kami tidak cukup untuk membongkar kesaliman, maka biarlah Allah yang menyampaikannya melalui doa orang-orang miskin ini." Sorak takbir menggema, langit seakan ikut bersaksi, dan malam itu hujan menjadi saksi keteguhan umat yang sudah muak dipermainkan oleh politik kotor. Berita pengajian itu viral. Wartawan datang bukan untuk mencari sensasi, tapi membawa air mata. Lembaga-lembaga independen mulai menyelidiki laporan palsu terhadap pesantren. Bahkan beberapa tokoh nasional yang sebelumnya diam mulai angkat bicara. Salah satu mantan hakim agung berkata di televisi nasional, "Jika negara ikut menindas lembaga ilmu, maka bukan rakyat yang sesat tapi kekuasaan itu sendiri." Dan seperti kisah Musa melawan Firaun, arus yang semula menindas mulai berbalik. Masyarakat membentuk gerakan rakyat untuk membela pesantren. Bantuan mengalir bukan dari pejabat, tapi dari rakyat kecil, pedagang kaki lima, petani, nelayan, ibu rumah tangga. Mereka menyumbang beras, telur, bahkan kain sarung. Sebab mereka tahu, jika hari ini pesantren dibungkam, maka besok giliran suara hati mereka yang akan dipadamkan. Pagi itu, udara terasa berbeda di pesantren. Awan menggantung berat di langit, seolah menahan sesuatu yang besar. Para santri bangun lebih awal dari biasanya, membersihkan halaman, mengepel musala, dan menyalakan dupa harum. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa, hari ini Gus Ikdam harus memilih jalan yang bisa mengubah nasib umat. Di ruang tamu kecil yang penuh buku dan kitab kuning, duduklah seorang utusan partai besar, membawa tawaran manis, "Kami ingin Gus maju jadi wakil rakyat. Umat butuh orang seperti Anda di kursi kekuasaan." Brodin menahan napas saat mendengar itu. Wajahnya penuh harap, karena selama ini ia percaya bahwa hanya lewat sistem, pesantren bisa selamat dari tekanan zalim. Namun Gus Ikdam tetap diam, matanya menatap sajadah yang tergelar di depannya. Jalan kekuasaan itu seperti sungai besar, gumamnya pelan, tapi banyak buaya di dalamnya. "Aku lebih percaya pada air wudhu yang jatuh dari wajah santri." Siang harinya, ribuan orang berkumpul lagi di lapangan pesantren. Kali ini bukan untuk pengajian, tapi menunggu keputusan Gus Ikdam. Isu pencalonannya sudah menyebar luas. Wartawan, aktivis, bahkan para pemuka agama dari berbagai daerah hadir. Semua menunggu, apakah Gus Ikdam akan turun dari langit sajadah ke panggung politik, atau tetap menjadi benteng doa yang tak tersentuh uang dan kekuasaan. Hujan turun rintik-rintik, seperti menaburkan rahmat dan ketegangan sekaligus. Gus Ikdam naik ke podium. Wajahnya tenang, jubahnya basah oleh hujan, tapi suaranya menggetarkan. "Hari ini aku berdiri di antara dua pilihan. Tapi ingatlah, kekuasaan yang tidak lahir dari sajadah akan menjadi racun. Aku tidak menolak perjuangan politik, tapi tugasku bukan di sana. Tugasku ada di sini, mendidik Dava agar bisa membaca Quran, menjaga Brodin agar tetap percaya pada Tuhan, dan memastikan warung santri tetap berdiri meski langit runtuh." Kerumunan terdiam, beberapa menangis. Bahkan sang utusan partai pun menundukkan kepala, seolah sadar bahwa bukan semua orang bisa dibeli dengan janji kekuasaan. Gus Ikdam menutup pidatonya dengan takbir, dan suara itu menggema ke pelosok desa, ke radio-radio tua, ke hati orang-orang yang selama ini merasa kecil. Sebab hari itu, mereka tahu, ada satu orang yang tak tergoda kekuasaan, dan memilih menjadi cahaya yang tak butuh lampu sorot. Hari-hari berikutnya menjadi musim baru bagi pesantren.
Bantuan datang tanpa pamrih, pesantren diperkuat oleh masyarakat, dan warung santri dibuka kembali dengan menu gratis bagi siapapun yang lapar. Brodin memeluk Dava setiap malam, tak lagi cemas ada preman yang datang. Dan santri-santri mulai menulis di dinding musala, kalimat sederhana yang jadi semangat mereka, jika kamu tidak bisa jadi penguasa, jadilah penjaga cahaya. Taufik Rashid akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan para preman yang dulu merajalela perlahan hilang dari jalanan. Tapi Gus Ikdam tak pernah menyimpan dendam. Orang jahat bukan musuhku, katanya pada suatu malam, tapi sistem yang membiarkan kezaliman tumbuh. Selama sajadah ini masih terbuka, maka perjuangan belum selesai. Dan saat malam menutup hari, Gus Ikdam duduk sendirian di teras pesantren, menatap bintang-bintang yang bersinar malu-malu. Suaranya lirih, seperti doa yang hanya ingin didengar langit, "Ya Allah, jika esok aku jatuh, jangan biarkan cahaya ini padam. Jadikan anak-anak ini lebih kuat dariku, lebih berani dari kata-kataku, dan lebih suci dari niatku." Maka tamatlah kisah ini, kisah seorang yang memilih sajadah, dan dari sanalah istana berguncang.